Sihir itu kalau memang betul sihir ya, Ya. itu biasanya bersarang antara di sini sama di sini, di pinggang. Waktu itu Mas Ruben ngerasain hal yang sama nggak di sini dan sini? Iya. Sakitnya pertama kali. Persis. Sakit kepala. Sakit kepala, badan yang lebih kayak perasaan kita udah dikeretekin ya. Jadi kayak pengen dikeretekin mulu. Oh, nyeri sendi ya? Iya, sini nih. Sakit. Jadi hal yang sakit itu sakit banget. Gitu. Tapi lewat maghrib ke atas tuh. Oh, cuma di waktu tertentu. Maghrib. Badan sakit banget gitu. Gelisah. Tapi nggak tahu apa yang dipikirin. Oh, betul. Nggak tahu. Kerjaan baik-baik aja, aman-aman aja gitu. Nggak tahu apa yang dipikirin. Indikator orang itu kena sihir. Iya, Kan iya. saya pakai istilah tumbal. Iya. Gangguan tidur selama ini ada? Ada. Mimpi Alhamdulillah. atau insomnia nggak bisa tidur itu? Lebih nggak bisa tidur. Jadi ya, karena kita punya aktivitas yang sadar sendiri kita paksa merem. Oh. Sampai pakai obat tidur nggak, Mas? Nggak. Nggak ya? Syukurnya nggak. Alhamdulillah. Tapi kalau di mobil, Nah. saya gampang. Oh. Nih saya jalan dari sini menuju ke tempat kerja. Berapa menit? 45 menit. Saya bisa tidur. Wih, Tik. jadi cuma pas di rumah aja nggak bisa tidurnya? Sekarang alhamdulillah udah aman ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener-bener blok merem gitu. Tadi usaha terhalang ada ya? Ada. Dari Ada. bisnis Usaha itu. terhalang. Apa Mas keanehan di bisnisnya? Apa? Keanehan di tempat bisnisnya waktu itu apa? Wah banyak kejadian-kejadian yang segala ada bungkusan kepala babi, Oh loh, terus kucuran darah di depan toko, bunga. Tapi kan kita menanggapinya pada saat itu, siapa ini bidadari cantik-cantik mandi bunga di sini? Jadi iya. dia itu kan salah satu menyingkapi kita terhadap orang yang bekerja sebenarnya. Saya tertarik yang kepala babi. Ini masuk ke M ya, ke media sihir. Karena hal Iya. yang nggak dicurigai, hal yang dicurigai. Apa itu Iya. misterius kan? Ngapain juga kepala babi ditaruh situ? Ya. Itu bentuknya, maksudnya dibungkus kresek, Kresek. kain kafan atau? Oh, ada yang pakai kain. Ada yang pakai kain, ada yang pakai kresek hitam, dalamnya ada bunganya. Loh, Masya Allah. Saya cuma beranggapan nih babinya makan bunga nih mati nih. Gitu. Gunung Kawi, pesugihan Gunung Kawi. Ada apa ini kan selalu lewat terus ya guys ya. Kebetulan nih baru-baru ini lewat terus di beranda aku ya tentang pesugihan Gunung Kawi yang katanya ada banyak artis-artis yang datang ke sana gitu ya, pejabat-pejabat. Nah, aku kan tadinya pengen lihat berita tentang Ruben ya, tiba-tiba aja ke Gunung Kawi kagak tahu gimana. Ini nih ya baru-baru ini beredar lagi nih ya cuplikan-cuplikan tentang podcastnya Ruben Onsu yang saat itu diundang oleh Raditya Dika pada 7 tahun yang lalu, di mana Ruben Onsu telah menceritakan kalau dia itu pernah kena teror kayak makhluk halus gitu guys. Jadi si Ruben ini guys ya pada 7 tahun lalu itu mendapatkan teror ya saat dia suatu hari nih ya pulang kerja nih ya langsung mandi, terus katanya tiba-tiba aja badan Ruben langsung banyak darah, tapi Ruben gak luka-luka gitu ya, gak luka-luka, terus gak ngerasain sakit apa-apa. Terus dia menjerit, datanglah Sarwenda buat bersihin darahnya Ruben itu. Nah terus juga si Talia, siapa tuh anaknya Ruben ya, juga nemuin ular hitam di kursi yang biasa Ruben dudukin. Terus juga Ruben tuh sering banget ngeliat bayangan hitam. Katanya guys, ini yang aku rangkum ya, kalian boleh langsung aja cek di podcastnya Raditya Dika ya tentang Ruben ini. Terus juga si pembantunya ya, asisten rumah tangga Ruben itu katanya guys kayak denger aktivitas dari adiknya Ruben gitu ya. Padahal adiknya Ruben tuh posisinya lagi di Hong Kong. Jadi buat teman-teman yang mau cekin apa mau nonton video lengkapnya ya langsung aja ke
itunya ke YouTube-nya Raditya Dika. Terus Ruben kan udah nanya juga ke orang pintar gitu ya guys ya. Kata orang pintar itu ya mereka itu udah bikin kerajaan di rumahnya Ruben. Jadi bikin Ruben gak tenang gitu buat tidur. Sampai-sampai Ruben itu katanya setiap jam 1 malam tuh kayak suka dengar suara-suara aneh gitu lah. Terus kayak suara-suara yang kayak mainin pintu gitu. Terus sampai-sampai si Ruben itu juga sempat tidur di mobil sama anaknya karena saking ketakutannya mungkin ya. Pantesan aja Ruben waktu itu sering sakit-sakitan ya karena dia sering diteror sama makhluk halus seperti itu guys. Ditambah lagi dong guys, ada beredar sebuah video anak Paula sama Mbak Im ya ketakutan saat di rumah Ruben itu guys. Kayaknya hilang semua ya Wen. Udah sakit kayaknya hilang semua ya Wen. Nggak kebalik, Pok. Nggak kebalik lu. Yang sakit-sakit itu Ruben, yang sakit-sakit dulu. Sekarang hilang semua sakit-sakitnya sejak berpisah dari si S ini. Itu yang mestinya kau pertanyakan, sakit-sakit hilang semuanya Ruben. Gitu dong. Bukannya si itu yang sakit-sakit. Dia kan nggak sakit, dia segar bugar, sehat. Aduh, gimana sih Pok Mel ini nggak paham temen ya? Atau memang kurang mengerti alur ceritanya Pok Melani ini ya. Tapi pastilah Pok Mel tahulah yang mana yang sakit, yang mana yang enggak ya, yang mana disakiti, yang mana tersakiti. Tapi mungkin karena memang lebih dekat dengan dengan sebelah pihak yang ini, mungkin atau sebelah pihak ini, makanya lupa kalau ini yang sakit tadi mungkin Pok Mel ini ya. Ya begitulah Pok Mel ya. Mudah-mudahan si Ruben makin sehat. Ya terus dia makin glowing kok, makin cerah, pokoknya makin sumringah Ruben sekarang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan sebelumnya Ruben pernah sakit parah. Sebelumnya sakit parah. Kita lihat. Enggak kamu, karena aku pasti sebelum badan aku basahin di kepala dulu. Habis sampoan, gini, kok ini darah banyak banget? Darah, jadi Darah. kayak orang keguguran atau ini paha itu darah sekental-kental dari itu mana nggak ada. Akhirnya karena aku nggak mau nutupin lagi dari dia, buat bangunin lah dia ngelempel karena awalnya Ruben memang gak mau kasih tahu. Gak mau kasih tahu. Apa yang udah terjadi itu gak mau kasih tahu karena aku gak mau bikin dia panik karena mungkin Wenda lebih banyak waktu di rumah. Aku teriak-teriak, Wenda kaget. Gitu. Oh, kenangnya. Ya, gitu lah. Iya. Aku kaget dong. Dia teriak-teriak kaget dong maunya. Terus kaget udah apa nih? Wah, kamu kan yang udah kamu mandi dulu, beresin dulu nih yang cari ya. Cariin babas, cariin kasal. Gue semua nggak perih. Orang udah kena air tidak ada apa-apa, tapi dari itu muncul. Banyak. Cerita dari sebelum ini sudah ada kejadian-kejadian aneh, makanya kita semua bersyukur ya. Bersyukur bahwa sekarang sudah sehat si ayah. Dan sebelumnya ada cerita juga di beberapa podcast. Yang pertama kali. Persis. Sakit kepala. Sakit kepala, badan yang lebih kayak perasaan kita udah dikerpekin ya. Jadi kayak pengen dikerpekin mulu. Oh, nyeri sendi ya? Iya. Sini. Kan di tulang belakang kan. Di sini nih. Kan Mami sudah bilang tadi, mandi air garam, tepuk-tepuk sini nih guys. Ini nih. Tempat masuknya ini. Ya kan? Di sini nih, Say, pakai air garam rukiah. Ya, sini dulu ubun-ubun. Lubang-lubang, ya, semua lubang. Muka ini kalau dikeluarin tuh dari sini nih. Terus ini dikeluarin di sini nih. Nah. Ini titik-titiknya nih. Ngumpetnya di situ, terus di sini nih. Sama di sini.
Itu memang ngumpetnya di situ, dia suka di badan kita, kayak rumah, kayak dia nongkrong gitu. Lucu ya. Aneh ya, kalau yang nggak tahu tuh kayak nggak percaya. Memang di situ ngumpetnya. Nih kalau dicolek begini nih, kalau kita bacain di sakit dia. Terus di jempol. Jempolnya dipencet tuh, jempol kaki tuh, pencet deh. Itu tempatnya dia, ntar kabur dia. Emang kurang ajar itu, nggak kelihatan mata soalnya ya. Main-main kau. Dan manusia yang bodoh itu mau kolaborasi. Demi apa? Demi dapat duit cepat. Manusia yang bodoh ya. Kau merasa bodoh. Aku emang fitnah siapa? Gak ada sebut nama, gak ada apa. Kau ngerasa sendiri kau.